Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang modul Human Resource pada OpenERP. Modul Human Resource adalah modul yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Submodulnya terdiri dari recruitment, time tracking, expenses, leaves, dan appraisal. Oke, untuk recruitment. Kita lihat recruitment itu untuk mengelola semua aspek perekrutan seperti posisi pekerjaan, rincian pemohon, tahapan perekrutan, dan analisis perekrutan. Time tracking untuk mengelola waktu atau timeline pengerjaan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu. Expenses yaitu untuk membantu mengelola pengeluaran biaya karyawan, biaya perjalanan, dan lain-lain. Dan ini terintegrasi dengan akuntansi yang menciptakan entry akuntansi secara otomatis setelah biaya divalidasi. Leaves membantu untuk mengelola berbagai jenis cuti, meninggalkan permintaan dan persetujuan atau penolakan, meninggalkan analisis dan pelaporan cuti. Untuk appraisal, itu untuk membantu mengelola apresiasi karyawan yang bekerja dengan baik, bisa berupa kenaikan jabatan, pangkat, atau posisi karyawan. Ini meliputi interview kelayakan dan rencana perubahan posisi atau jabatan baru. Oke, sekarang kita akan mencoba salah satu modul dari Human Resources pada OpenERP ini, yaitu pada recruitment. Ya, recruitment adalah untuk merekrut karyawan baru dari sebuah perusahaan. Kita create. Di sini subjeknya adalah sebagai apa karyawan yang akan kita terima. Misalnya desainer. Oke. Untuk applicant name-nya kita isi dengan Abedil. Terus kontak ada tersedia atau kita bisa membuat sendiri. Kita akan memilih salah satu yaitu pada Arthur Gomez ya. Coba. Terus mobilnya isi, degree-nya yaitu pada grade atau bachelor grade degree aja. Oke. Kita untuk jobnya kita akan bekerja sebagai developer pada perusahaan ini. Availability-nya adalah kita dengan 9. Responsible sebagai administrator. Next action-nya adalah untuk tanggal 31 Maret sebagai interview. Ya, apresiasi good yang bersumber dari LinkedIn dan direferensikan oleh misalnya Fauzi. Oke. Untuk expected salary-nya misalkan 200 dan bonus tambahannya 10. Ini dalam dolar ya. Dolar. Propose salary-nya 300, tambahannya 20 misalnya. Oke, kita save. Ya, dalam recruitment ini terbagi dari 4, ada first interview, second interview, contract purpose, dan contract sync. Kita akan coba untuk first interview atau interview pertama. Kita dapat menaruhnya dengan cara menggeser. Lalu kita akan melakukan interview seperti ini. Ya, ini bisa diisi terserah. Ada beberapa pertanyaan yang harus diisi sebagai dasar untuk diterimanya karyawan tersebut. Ya, banyak sekali bisa Anda lihat dari beberapa ini. Kita langsung down aja. Oke, untuk second interview, jika emang itu
layak untuk diterima, kita akan melanjutkan ke interview kedua dengan cara seperti tadi menggesernya. Lalu kita interview lagi. Ya, sama seperti tadi untuk interviewnya bisa diisi. Oke. Pada akhirnya jika memang layak atau diterima, pada kita geser pada kontrak propose. Karena kita akan menanyakan kontraknya. Ada interview lagi, kita interview biar lebih yakin untuk pegawai tersebut. Oke. Jika sudah, kita bisa mengklik hire and create employee untuk menerimanya sebagai karyawan perusahaan kita, atau merefuse jika kita menolaknya. Ya, kita klik hire. Kita lihat sudah ada formnya yang menyatakan kalau Abdil diterima sebagai karyawan, dan ini otomatis langsung ke employees kita, jadi langsung ke karyawannya, itu di sini Abdil tadi. Karena sudah diterima, maka akan otomatis masuk ke employees. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba modul expenses, yaitu modul untuk mengelola biaya pengeluaran dari karyawan. Kita create, misalkan untuk nama karyawannya adalah Abdil. Deskripsi, melakukan meeting yang dilakukan pada tanggal 23. Deskripsinya adalah produk yang dikeluarkan atau pengeluarannya adalah misalkan tiket pesawat. Di sini unit price-nya misalkan kita sebesar $900. Lalu kita tambah lagi, misalnya untuk hotel yang harganya $300. Ya, jika sudah, maka klik save. Di sini akan terlihat total pengeluarannya dari semuanya ini. Ya. Terus selanjutnya kita submit to manager untuk persetujuan dari manajer dan validasi oleh administrasi. Kita approve atau refuse. Approve jika memang disetujui oleh manajer, dan refuse jika ditolak. Kita coba approve. Ya, akan terlihat seperti ini. Lalu setelah approve akan terlihat validasinya oleh administrator. Setelah itu kita dapat mengenerate ke accounting atau akuntansinya. Jadi untuk semua total pengeluarannya akan direkap ke akuntansi. Oke. Ya, setelah itu selesai dengan total segini, ini sudah masuk ke akuntansi otomatis. Dan sekian untuk tutorial OpenERP tentang Human Resources. Jika ada kurangnya, maafkan. Jika emang lebih, ya untuk baiknya bisa diambil manfaatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.